Para pendengar, terlebih dahulu kita akan mendengarkan nih pemaparan sebenarnya sejauh apa sih gambaran tentang kondisi atau situasi cuaca pada saat ini yang berpotensi mungkin untuk terjadinya kemarau, ya. Nah, mungkin ini akan dijelaskan oleh BPBD biasanya nih ya yang berkompeten untuk ramalan meramal gitu. Tapi bukan ramalan nasib ya Pak ya. Oke, baik, silahkan Pak Bakti ya. Pak Bakti Purwanto. Baik, terima kasih Bunda Nelly. Siap. Mas Iwan. Siap. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang FM. Mohon izin. Siap. Pak Kasatpol PP Damkar, Bapak-bapak dari Manggalamni dan KPH Tengah Laut, kami akan memberikan informasi terkait prospek perkiraan cuaca dalam 1 minggu ke depan berdasarkan hasil pemantauan dari BMKG Provinsi Kalimantan Selatan terhitung mulai tanggal 6 Agustus hingga 12 Agustus 2025 khusus untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut, yaitu Kalimantan Selatan bagian selatan. Itu BMKG memberikan hasil analisisnya untuk 1 minggu ke depan. Perkiraan cuaca di Tanah Laut itu dari tanggal 6 sampai tanggal 8 Agustus itu sebagian besar wilayah Tanah Laut itu akan dalam situasi cerah berawan. Kemudian ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan. Begitupun juga dengan informasi perakiraan cuaca dari tanggal 9 hingga 12 Agustus 2025. Kondisinya juga sama, yaitu sebagian besar kondisi wilayah Kabupaten Tanah Laut itu akan mengalami cerah berawan dengan ada beberapa wilayah berpotensi hujan ringan. Seperti itu. Oke. Nah, lalu pada saat apa atau berapa lama tenggang waktu kita untuk berpotensi sebagai kemarau ya, ya, yang disebut dengan kemarau? Kita tahun ini kemarau kering atau kemarau basah Pak, atau gimana Pak? Biasanya ada dua seperti itu ya. Sebenarnya itu istilah secara umum, kayak kemarau kering, kemarau basah. Yang jelas kemarau dengan durasinya apakah panjang atau pendek. Iya, betul. Jadi kemarau istilah yang di umum itu kemarau basah, itu posisi kemarau yang dimana tidak terus menerus, tidak terus menerus. Durasinya tidak panjang, itu tidak lebih dari 90 dasarian, itu maksimal. Nah, dimana di dalam rentang durasi itu diselingi dengan adanya hujan-hujan, walaupun dikatakan dalam prediksi BMKG tadi adalah hujannya hujan ringan, seperti itu sifat hujan yang sedikit, intensitasnya sedikit, durasinya juga tidak begitu lama, tingkat derasnya itu tidak begitu deras. Itu akan ada di dalam durasi perkiraan musim kemarau, seperti itu yang dinamakan dengan istilah kita di umum itu kemarau basah. Oke. Tapi meskipun demikian ya tadi disampaikan oleh Pak Bakti Purwanto, meskipun ada potensi cerah berawan, tapi ada cerah-cerahnya begitu ya. Nah, dari di sela-sela ini mungkin ya cerah berawan, kemudian hujan ringan. Ya di sela-sela ini mungkin yang nanti berpotensi terjadinya karhutlah begitu. Iya, seperti yang disampaikan oleh prediksi BMKG yang barusan ulun bacakan ini, memang didominasi dalam 1 minggu ini adalah kondisinya cerah, cerah berawan seperti itu kan. Potensi hujannya itu dalam sekaringan itu ada di antara dalam 1 minggu ini, seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa hujan yang terjadi di musim kemarau ini, bahasa kita secara umum adalah hujan menurunkan sumber air atau menurunkan tinggi muka air, seperti itu. Dan ini memang terjadi, kami lihat dalam 2 minggu yang lalu ketika kita melakukan pemantauan di wilayah hamparan rawa Bati-Bati Tambang Ulang, itu barusan terjadi hujan. Ternyata informasi dari relawan damkar yang ada di Bati-Bati Tambang Ulang, itu hujan justru malah menurunkan tinggi muka air, dan itu memang terbukti dari bekas tinggi muka air yang ada di tiang-tiang bangunan rumah mereka. Seperti itu. Oke, seperti itu. Iya. Menurunkan malah. Bukan menaikkan ya. Biasanya kan kalau hujan naik gitu ya, tapi di hujan di musim kemarau ya berpotensi untuk menurunkan, dan itu yang berpotensi ya untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik, saya ke Pak
Agus Suparno, Pak. Iya. Sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi hutan kita begitu ya, kondisi hutan kita pada saat ini dan juga lahan sehingga dikatakan berpotensi sekali untuk terjadinya karhutlah, karena seperti kita baca di rilis-rilis berita ya, baik itu di tingkat nasional, tingkat provinsi, bahwa ada 5 provinsi yang berpotensi terjadi karhutla yang besar. Salah satunya adalah Kalimantan Selatan. Saya tidak tahu apakah salah satunya di Kalimantan Selatan tanah laut begitu. Iya. Lalu hutan kita seperti apa Pak? Lahan kita juga yang katanya begitu ya, semakin tahun itu semakin menyempit, tapi potensi karhutlanya itu semakin tinggi. Baik, terima kasih yang saya hormati Bu Nelly dan teman-teman sekalian. Kondisi hutan kita saat ini dikatakan ada penurunan dari luasan. Ya. Ini memang betul karena ada beberapa kegiatan seperti pertambangan yang salah satunya otomatis kan itu mengurangi. Tapi kita juga ada kegiatan penanaman sebenarnya. Ya mungkin kalau dilihat dari 1 atau 2 tahun belum kelihatan sebetulnya karena penanaman baru. Terutama sebetulnya kita di Kalimantan Selatan ini dikatakan tadi kalau nggak salah masuk yang ranking ke-6 untuk kebakaran, tingkat kebakaran tinggi gitu. Nah, sehingga kita kemarin ada arahan dari Ibu Kadis bahwa untuk setiap KPH harus segera menyiapkan langkah-langkah untuk mengambil supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ternyata kita pantau kemarin dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal 5 itu ada titik hotspot yang ada di tempat kita. Itu di Batakan ada 4 titik, kemudian di Sebur ada 1 titik. Jadi titik hotspot itu kebetulan yang di Batakan ini di luar kawasan, tapi kita tidak membaca itu kebakaran harus di dalam kawasan atau di luar. Kan gitu. Karena kita harus sama-sama bagaimana kita mengamankan kawasan, terutama bagi kami tupoksi kami ada di dalam kawasan. Kami telah membentuk ada 19 MPA Bu sebetulnya. Jadi masyarakat peduli api, dan kebetulan kemarin juga kami adakan apel siaga. Jadi untuk mengantisipasi itu. Kalau nanti ini nggak kita antisipasi, kita menanam sudah 3 tahun terjadi kebakaran 1 hari saja sudah kerugian luar biasa. Iya betul. Kerugian tidak hanya dari segi biaya, tapi finansial, dari waktunya, lingkungannya. Belum lagi dampak yang lain ya, seperti asapnya dan lain sebagainya begitu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini kebakaran yang ada di kawasan kita belum masif, baru sekitar kalau kita cek kemarin sekitar 5 hektar lah. Tapi itu pun kondisinya adalah alang-alang. Karena di sana ada ternak sapi kan. Kemungkinan itulah yang untuk menghijaukan makanan sapi itu alang-alangnya harus dibakar. Tapi kita belum tahu ini siapa nih yang membakarnya, belum tahu. Tapi habis kita ada laporan, kita ground check dengan menggunakan drone sehingga kita tahu persis luasannya dan potensi di koordinat tersebut itu. Oke, Pak Agus tadi disampaikan ada penanaman baru ya. Penanaman baru kawasan hutan kita ini apakah tambal sulam dari hutan yang lama begitu, ataukah kita ada kayak persawahan, kan ada pembukaan persawahan baru begitu ya? Betul, apakah hutan juga berlaku seperti itu Pak? Jadi gini Bu, jadi untuk penanaman kawasan hutan itu adalah sudah di buat tipe oleh BPDAS bahwa lahan-lahan kritis itu harus diadakan penghijauan, baik itu oleh pemangku tambang atau dulu itu namanya PPK, sekarang PPKH, yaitu harus melaksanakan rehabilitas, kewajiban, punya kewajiban di sana. Kalau misalnya 100 hektar dia punya izin, menanamnya harus lebih, itu wajib. Nah kemarin di tempat kita banyak kegiatan rehabilitas ini, hampir setiap hutan lindung kita itu ada kegiatan rehabilitasnya. Tapi waktunya ada yang sudah setelah terima setelah 3 tahun, ada yang masih belum. Sehingga lahan kritis itulah yang menjadikan prioritas untuk dilaksanakan rehabilitas oleh pihak ketiga tadi. Bukan dari Dinas Kehutanan, bukan dari KP, bukan, tapi dari pemangku izin tambang yang mempunyai kewajiban seperti itu. Kemudian selain itu kalau di luar kawasan kami juga membantu distribusi bibit dari BPTH Banjarbaru, Dinas Kehutanan, dan dari BPDAS Barito Banjarbaru. Baik itu bibit
pinang atau bibit buah atau bibit yang lainnya, sehingga paling tidak masyarakat tidak terbebani dari segi bibitnya. Untung kami ada masyarakat yang mau nanam itu sudah untung sekali gitu loh. Karena nanti kalau dilihat tutupan lahannya dari satelit, wah ini kok di Kalimantan Selatan masih ada bolong-bolong gitu. Paling nggak bisa ditutupi dengan kita distribusi bibit itu. Tapi tidak langsung bisa dilihat 1 atau 2 tahun. Karena harus lambat ya pertumbuhannya dulu, gitu. Kan, apalagi ini kalau musim kemarau ini, gitu. Apalagi ada terjadi kemarau ini. Kemarin kami sudah distribusi bibit, kemudian masyarakat sudah nanam. Tapi kemarau, kami berinisiatif, kami juga bantu untuk penyiramannya. Jadi kami menggunakan mobil tangki, kita jalan-jalan ke desa yang masyarakat telah menanam bibit pinang, terutama yang kami bisa masuk akses untuk penyiraman, kami bantu. Jadi seperti itu. Kalau tadi dipetakan Pak, titik-titik rawan ya, titik-titik kritis itu untuk tanah laut sendiri seberapa parahnya Pak? Tanah laut yang biasa ada kejadian adalah di sekitar Kecamatan Jorong, kemudian Kecamatan Panjipatan. Itu yang kalau di Kecamatan Bati-Bati itu di luar kawasan Bu biasanya, tapi kan biasanya di bondong-bondong itu ya. Kemarin juga ada sudah titik-titik api ya Pak ya. Kalau di tempat kami sendiri ada karena kenapa di Kecamatan Jorong, karena di sana ada kegiatan-kegiatan yang masyarakat mungkin ikut pengelolaan kawasan sehingga untuk mempermudah pembersihan dengan menggunakan pembakaran. Sebetulnya yang ada di Batakan itu pun kalau kita lakukan ground check adalah lahannya adalah lahan alang-alang sebetulnya. Kalau sementara ini yang di kawasan itu, yang belum terjadi, gitu, belum terjadi yang signifikan, belum ada. Kecuali masih alang-alang. Karena masih kelembapan dan tadi disampaikan rasanya masih ada hujan-hujannya walaupun tidak intensif kan. Betul. Itu sangat membantu sekali kami. Sehingga kami juga mendirikan posko ini sebetulnya sejak tanggal 1 tadi Pak. Mungkin Pak Kusri nanti bisa koordinasi juga. Kami biasanya sama beliau ini juga kontak-kontakan kalau ada terjadi kebakaran gitu. Itu seperti itu Pak. Oke. Baik. Kita sudah mengetahui gambaran ya. Artinya kalau saya simpulkan tadi, kalau kita bersama simpulkan tingkat kerawanannya gitu tidak terlalu tinggi. Ya, tapi tetap kita harus waspada karena bisa terjadi sewaktu-waktu dan pada saat-saat yang tidak diduga. Baik, lalu bagaimana tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD? Kita luar biasa hari ini ya, ada 4 SKPD yang hadir ya. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk menyatakan perang terhadap karhutla ini ya. Kalau perlu mudah-mudahan tahun ini kita bisa zero zero karhutla. Oke, tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD. Mungkin dimulai dari Pak Kusri, silahkan Pak. Terima kasih Mbak Nelly. Selamat pagi untuk pendengar radio Tuntung Pandang dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dengan kawan-kawan di lapangan. Biasanya Bu, biasanya kami bertemu dengan Manggala Agni, kemudian BPBD, kemudian dari KPH. Ini biasanya di lapangan di tengah terik matahari, kemudian di dekat dengan asap api dan kebakaran hutan lahan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di tempat yang cukup dingin ini Bu. Alhamdulillah. Bisa dikurangin ya? Sebetulnya masih kurang Bu. Kalau kita biasanya di lapangan itu ada tambahan lagi dari TNI dan Polri. Mereka selalu ada bersama-sama kita. Jadi supaya penanganan karhutla di Kabupaten Tanah Laut ini lebih maksimal lagi. Karena kami berharap dengan penanganan pemadaman yang berkolaborasi, bersinergi, Tanah Laut menjadi langit biru Pak ya. Jadi kami masing-masing dari SKPD, kami dari Satpol PP dan Damkar punya pasukan biru, kemudian dari Manggala Agni juga punya brigadir pengendalian karhutla itu pasukan merah, kemudian dari BPBD juga
punya pasukan TRSC dengan warna oranye, kemudian dari KPH juga punya pasukan hijau lumut ya. Masyarakat peduli api. Jadi kita semua punya pasukan, Bu. Betul ya, luar biasa. Kemudian untuk damkar ini, Bu, damkar kebetulan dalam rangka penanganan karhutlah ini adalah sebagai eksekutor utama, Bu. Jadi kami dalam rangka memadamkan api selalu bekerja sama dengan kawan-kawan di lapangan supaya penanganan lebih cepat. Dan alhamdulillah di Tanah Laut ini saat ini sudah memiliki 11 pos damkar di setiap kecamatan. Jadi berarti setiap kecamatan sudah ada satu. Alhamdulillah. Baik itu unitnya, baik itu tenaganya sudah siap semua di masing-masing kecamatan. Jadi silakan nanti masyarakat yang ada kejadian silakan lapor ke pos kecamatan masing-masing. Kemudian dari kecamatan kami juga selalu berkoordinasi dengan Koramil dan Polsek setempat dalam rangka penanganan kebakaran, baik itu kebakaran pemukiman maupun kebakaran lahan. Jadi kawan-kawan di lapangan selalu bekerjasama untuk melaksanakan pemadaman api. Iya, bahkan biasanya kalau damkar ini bukan hanya kebakaran, banyak lagi. Sampai ular masuk rumah juga ya. Tapi yang lain-lain juga ya, selalu panggil damkar gitu ya. Damkar ini adalah biasanya panggilan, Bu. Jadi kami siap membantu masyarakat 1 kali 24 jam. Berarti termasuk Simatupang juga ya, Pak ya? Siang malam nunggu panggilan gitu. Seminggu 7 hari kami siap, Bu. Siap, oke, baik. Lanjut, Pak. Baik, kita ke Manggala Agni ya, Pak Riswandi ya. Pak Riswandi, silakan Pak. Terima kasih, Bu. Ya, selamat pagi dulu. Ya, terima kasih kepada Bapak dari BPD, Damkar dan KPH. Baik, selama ini sudah kegiatan kami selama kegiatan utamanya kami melakukan pencegahan dulu, Bu. Biasanya menjelang musim kemarau mungkin dimulai dari bulan April kami akan ada namanya kegiatan pencegahan. Sudah ada acang-acang kalau ibarat orang hendak main kuntau itu pakai kuda-kuda dulu ya. Dan perkiraan pasang kuda-kuda. Di bulan berapa akan ada masuk kemarau maka kami akan melakukan kegiatan patroli. Lebih baik kita utamakan pencegahan dulu. Betul sekali. Jadi biasanya kami ada kegiatan pencegahan itu ada patroli rutin, ada patroli mandiri dan patroli terpadu, Bu. Baik. Selama ini sudah kami lakukan kegiatan patroli rutin biasanya ke daerah atau kawasan yang memang daerah sana rawan, khususnya rawan potensi, yang terkategori rawan begitu rawan kebakaran. Ada titik-titiknya sudah ya? Ya, seperti itu yang biasa terjadi mungkin seperti di Tanah Laut ini, khususnya ring 1 misalnya di Tanah Laut ini ada di Kecamatan Bati-Bati sama Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, kan di situ salah satu ring 1 ke penyumbang asap kalau kebakaran besar ke bandara seperti itu, Bu. Baik, selanjutnya selama ini sudah untuk 2025 ini peningkatan hotspotnya sempat peningkatan hotspot di bulan Mei kemarin. Dan cuaca tinggi sempat turun di bulan Juni kembali turun di bulan Juni. Kemudian ada peningkatan signifikan di bulan Juli. Nah, kemarin kan di bulan Juli cukup tinggi itu tingkat hotspotnya. Dari Juni yang sudah kita anggap tinggi meningkat lagi di bulan Juli. Itu menurun lagi di awal Agustus. Awal Agustus ini memang tadi kata Bapak sudah menurun. Cuman ada beberapa hotspot yang ada di kecamatan di Jorong sama Penyipatan. Nah, ada itu yang di awal Agustus ini. Baik. Terkait kegiatan ground check misalnya kami kalau memang lokasinya yang memang dekat kawasan hutan ataupun berpotensi menyebabkan kejadian kebakaran besar, maka kami akan melakukan kegiatan langsung ground check ke lapangan, Bu. Untuk memastikan kejadian itu apa besar. Kalau ada kemungkinan api yang besar, maka kami akan melakukan kegiatan pemadaman. Bisa mungkin nanti melibatkan dari BPD, Damkar dan KPH dalam hal penanganan kebakaran hutan di lahan. Kami biasanya sama-sama aja di lapangan, Bu. Dalam hal penanganannya. Pak Riswandi, dipertanyakan nih, tadi dititipin pertanyaan. Manggala Agni ini sebenarnya lingkup tugasnya itu apakah hanya kebakaran lahan dan hutan atau ada lingkup tugas yang lain begitu?
Oh, gitu. Iya, karena anu Pak, maaf belum terlalu familiar katanya masyarakat Pak. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Baik, kalau tahun sebelumnya Bu, kami ini baru pindah instansi Bu. Dari kan dulu kan kemarin Balai Pengendalian Perubahan Iklim, dulu kami tugasnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, sekarang ini kami di bawah Balai Pengendalian Darurat cuma kebakaran hutan Bu. Tapi tidak mengesampingkan kebakaran hutan, lahan tetap kami akan melakukan pemadaman di lahan. Tetap Bu. Tapi kami yang untuk sementara ini kebakaran hutan dan hutan. Gitu, iya. Ya secara tupoksi pokoknya itu di hutan ya, hutan, di kebakaran hutan. Iya. Oke, artinya lahan sebenarnya tidak termasuk, tetapi tetap direspon ya. Direspon tetap ditambahkan juga Bu. Kalau kejadian di lahan. Oke, kalau menurut Manggala Agni sendiri nih Pak Riswandi, titik rawan kita untuk Kabupaten Tanah Laut khususnya pada tahun 2025 ini, hutan-hutan kita yang rawan itu seperti apa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus tadi? Oke, izin Pak. Mungkin sudah beberapa kali tadi yang untuk hutan, tadi sudah yang mungkin di luar kawasan hutan, tapi kalau di hutan tadi kami sudah ada melakukan ground check di desa di Sebuhur atau Kecamatan Jorong sama di Penyipatan Bu. Nah di dua kecamatan tersebut biasanya yang hutan biasanya terbakar. Di kawasan itu cuman kan lahannya lahan ilalang, akasia seperti itu. Oke. Baik, kita ada suara pendengar ya, kita bergabung ya. Suara pendengar, selamat pagi. Pagi. Baik, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak dengan siapa di mana? Oh iya, saya dengan Pak Mas ini di Desa Pemuda ini menyampaikan perihal untuk LPPL Tanah Laut ya ini ya. Iya. Nah, ini kalau bisa harus ada sebaiknya minta tolong ini ada sosialisasi nih ke tiap desa nih Bu, seperti itu. Jadi ada pejabat ke tiap warga-warga seperti itu. Oh begitu. Alangkah baiknya ini supaya ada pemahaman kepada warga-warga yang ada di desa-desa seperti itu. Itu mungkin saran saya seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin untuk hal lainnya mungkin nanti bisa Bapak tambahkan yang ada di studio. Terima kasih. Siap. Oke, baik. Ya. Siap. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Siapa tadi Pak? Ya, dari Desa Pemuda ya. Desa Pemuda tadi ya. Oke, ya meminta nih kepada seluruh SKPD yang terkait untuk penanganan karhutla ini untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga memahami begitu apa yang nanti dilakukan oleh masyarakat sebagai tindakan pencegahan atau bagaimana nanti ketika sudah terjadi ya apa hal-hal yang harus dan tidak harus dilakukan oleh masyarakat. Mungkin bisa ditanggapi? Iya, gitu aja Pak. Ya, gitu aja Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Dengan Bapak siapa nanti mungkin kita nanti bisa komunikasi lebih intens lah. Mungkin bisa bertatap muka nanti ketika Bapak ada kunjungan ke di sana seperti itu. Oh iya, baik. Ya, baik. Kalau yang hadir di studio Pak, kalau dari Satpol PP ini langsung Pak Kasatnya sendiri, Pak Muhammad Kusri, ya. Ini artisnya Pak di di Satpol PP sudah dikenal. Kemudian kalau dari Perlindungan Hutan ya KPH Tanah Laut Pak Agus, ya ini beliau juga sudah mengenal dengan hutan-hutan, bahkan juga sampai dinamakan dengan orang hutan gitu ya. Berada di hutan. Ya, orang yang menguasai hutan. Kemudian kalau dari Manggala Agni Pak Riswandi, ya Pak Riswandi itu Pak. Oke, kemudian dari BPBD itu Pak Bakti Purwanto ya, dan dari bidang pemadam kebakaran tuh Pak Totom Wahyudi. Oke, seperti itu Pak. Oke, mungkin kita langsung dengan pertanyaan saya. Kayaknya ke Damkar juga nih. Oke, baik. Ada suara pendengar melalui chatting ya. Kita sapa selamat pagi rekan Junai di Playhari. Ya, salam sehat, salam semangat untuk pagi hari ini dan salam merdeka ya, karena bulan Agustus. Pertanyaannya bagaimana menyikapi bagi petugas pemadam kebakaran yang di saat menjalankan tugasnya
karena sering mendengarkan infonya bila terjadi kebakaran hunian, masyarakat ikut mengambil alih tugas damkar dalam pemadaman. Contohnya mengambil alih mata selang air. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti ini agar masyarakat mengerti bahwa ada cara-cara khusus sebenarnya dalam pengendalian api? Oke, nih Pak Kusri nih yang berkompeten. Baik. Silahkan Pak, langsung. Ada yang mengambil alih Pak, banyak biasanya Pak. Betul, iya. Pada kesempatan saking semangat untuk membantu, ya. Masyarakat yang mendengarkan Tanah Laut Menyapa pada hari ini, tadi dari Pak Junai, Pak. Enggak, yang dari Desa Pemuda. Enggak. Jadi, sosialisasi. Mungkin kami sampaikan juga Bu terkait dengan sosialisasi. Kami juga sering melaksanakan komunikasi, tapi sosialisasi tapi tingkatnya kecamatan Bu. Kita setiap tahun melaksanakan kegiatan sosialisasi, terutama tahun ini dan tahun kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi. Hanya saja di tingkat kecamatan ya Pak Kusri. Tetapi kami mengundang dari desa perwakilan desa ada beberapa orang, terutama ini terkait dengan pelatihan Linmas. Jadi dalam pelatihan Linmas setiap kecamatan itu masing-masing desa biasanya kami undang itu 5 orang untuk mengikuti pelatihan Linmas. Di situ narasumbernya kami juga mendatangkan dari BPBD juga bagaimana melaksanakan penanganan bencana di desa. Sebelum kami yang dari kabupaten datang tuh penanganan awal juga disampaikan dari BPBD. Kemudian dari TNI, dari Polri juga memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, tapi pelaksanaannya di tingkat kecamatan. Mungkin karena skala kecil ya untuk peserta dari desa begitu ya, dihendaki oleh Bapak yang dari Desa Pemuda tadi mungkin di desa sehingga lebih banyak masyarakat desa kita yang tahu desa, gitu. Bu, biasanya gini, kami biasanya dari desa itu mereka melaksanakan sendiri kemudian mengundang kami sebagai narasumbernya, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk kami melaksanakan sosialisasi hanya di tingkat kecamatan. Karena kalau kita sosialisasi ke semua desa 130 desa dengan kondisi apa peserta kita yang terbatas ya. Tapi himbauan kami sering pasang juga dalam rangka waspada kebakaran hutan dan lahan ini tuh. Oke. Lalu bagaimana nih Pak dengan Bapak yang dari Desa Pemuda tadi? Ini kan istilahnya Sidin yang kayaknya pengen begitu. Apakah ada kemungkinan nih Desa Pemuda dilakukan sosialisasi spesialis nih dari desa yang lain terkhusus begitu? Kami akan kita koordinasikan dengan ke Pak Camat Pelehari supaya bisa melaksanakan kegiatan di Desa Pemuda. Iya. Karena kita tahu juga Desa Pemuda kan masih banyak juga ya lahan dan hutannya begitu. Dan pemahaman dengan tebing siring ya. Betul, ada pemahaman masyarakat kita juga terhadap hal-hal yang harus dilakukan Pak ketika terjadi kebakaran itu masih agak minim juga ya. Seperti misalnya pada saat kebakaran mereka tidak memadamkan api, tapi ada yang video aja ya. Ya video, ada yang malah ajan gitu Pak. Ada yang malah katanya lepas pakaian. Iya, biar api nggak menyebar gitu Pak. Iya, ada yang nabang pisang gitu ya, mukul-mukul dengan pisang dan lain sebagainya. Nah, hal ini mungkin yang perlu mendapat sosialisasi ya, agar mereka apa yang dilakukan mereka memang benar-benar untuk memadamkan api begitu. Oke. Kemudian selanjutnya dari Pak Junai Pelehari, bagaimana menyikapi masyarakat yang mengambil alih tugas damkar di lapangan. Memang di wilayah kita Bu, kalau terjadi kebakaran, terutama kebakaran pemukiman, masyarakat sangat banyak. Memang sering ya Pak ditemui seperti itu yang ingin membantu sama kita banyak, sehingga lokasi kejadian kebakaran itu biasanya full dengan orang-orang yang ingin membantu. Tapi kami mengharapkan masyarakat terutama untuk membantu pemadaman, jangan sampai ikut campur dalam penanganan di mobil unit kami Bu, karena itu bahaya Pak. Karena kami melaksanakan pemadaman itu sudah sering ikut pelatihan. Ada teknisnya, bagaimana kami melaksanakan pemadaman secara sesuai dengan teknis yang ada Bu. Kemudian terkait dengan pemadaman biasanya masyarakat itu kalau api sudah tinggi masyarakat pasti mengambil alih, itu maksudnya mereka akan langsung menyemprot ke titik api
Padahal seharusnya kalau dari kami secara teknis yang waktu kita datang harus kita amankan dulu kanan, kiri, belakang, depan, Bu. Jadi mereka harus diamankan dulu, dibasahi dulu supaya tidak langsung gitu, tidak langsung, Pak, supaya saat kami menyemprot yang sumbernya itu apinya tidak ada mercek ke kanan kiri, sehingga yang kita perhatikan pertama adalah kanan kiri harus kita amankan dulu, baru kita eksekusi yang sumber apinya. Kemudian masyarakat juga kemarin ada kejadian kita alat-alat kita yang seharusnya kita pasang oleh petugas kita direkrut oleh masyarakat. Kalau petugas kita biasanya masang selang itu kan cuma klik gitu aja selesai. Tapi masyarakat ikut masang dengan kekerasan, akhirnya kan malah rusak. Jadi kami tolong mohon menghimbau kepada masyarakat, biarkan kami bertugas, tim kami bertugas, karena apalagi masyarakat itu tidak pernah ikut sama sekali. Bahkan di TV ada kejadian Pak, yang terkena selang matanya itu sampai harus korban. Juga Bu, konver itu Bu, itu kalau tidak hati-hati karena tekanan air cukup bisa balik. Oh begitu, karena kuat ya tekanan airnya Pak ya. Jadi tim kami biasanya yang di depan itu ada yang megang konver, ada yang satunya membantu di belakang. Kalau masyarakat langsung megang, mereka akan pegang sendiri. Juga beda, sehingga mereka kalau begitu air itu disemprotkan, mereka akan bisa menghantam ke wajahnya. Mungkin tolong masyarakat kalau membantu, silakan membantu, mungkin membantu jalur, kemudian membantu kawan-kawan yang lain, hal-hal yang lain mungkin yang secara tidak teknis ya Pak ya. Menarik selang itu silakan nanti membantu. Tapi untuk secara teknisnya tolong berikan kepada kami tugas damkar, kepada anggota-anggota kami. Mungkin itu Bu. Oke, baik. Saya ke Pak Totom. Selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran nih, tadi disampaikan oleh Pak Kusri, ada prosedur-prosedur khusus yang sudah dikuasai oleh petugas pemadam kebakaran kita yang mungkin pastinya tidak dikuasai oleh masyarakat kita begitu. Sebenarnya seperti apa sih Pak prosedur khusus untuk penanganan kebakaran ini? Baik, selamat pagi Ibu Nelly dan Bang Iwan. Siap. Juga selamat pagi kepada pemirsa pendengar Radio Tuntung Pandang 102,3 FM. Mohon izin Pak Pimpinan, Pak Kasat dan Bapak-Bapak yang lain, izin menyampaikan terkait dengan tupoksinya bidang pemadam kebakaran Bu. Jadi tadi seperti apa yang sudah disampaikan Pak Pimpinan, Pak Kasat, bahwa apabila terjadi kebakaran, kami menghimbau kepada masyarakat agar memberikan ruang kepada petugas pemadam kami untuk melakukan penanganan. Artinya petugas-petugas pemadam kami ini yang saat ini sudah ada di kecamatan masing-masing, mereka sudah terlatih Bu. Mereka sudah diberikan pelatihan bagaimana menghadapi terjadinya kebakaran. Jadi apa yang pertama kali harus dilakukan? Jadi apa yang pertama kali harus dilakukan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi, kita melakukan pengamanan untuk bangunan yang ada di sekitar Bu. Kita melakukan pengamanan bangunan di sekitar sebelum kita menuju ke titik pusat api. Nah ini di saat kawan-kawan bertugas ini tentunya kami mengharapkan jangan diganggu oleh masyarakat, karena seperti yang disampaikan tadi ini selang itu tendangannya sangat kuat Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita tidak siap untuk kalau tidak orang yang sudah punya keahliannya ini nanti akan membahayakan mereka sendiri gitu loh. Artinya kita dalam hal ini menghargai lah, artinya maksud baik masyarakat yang ingin membantu, ingin berpartisipasi. Namun partisipasinya ini kita lihat situasi dan kondisi. Artinya di saat tim kami ini sedang bekerja di lapangan, tolong untuk tidak diganggu karena akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Jadi berikanlah ruang pada mereka untuk melakukan tugasnya, tidak menutup kepada kawan-kawan yang lain untuk membantu untuk hal-hal yang lain. Mungkin seperti itu dulu
Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, Pak Totong, kita kan tahu nih di Kabupaten Tanah Laut juga selain daripada pemadam kebakaran yang milik pemerintah Manggala Agni begitu ya, tapi juga ada pemadam kebakaran relawan yang punya swasta gitu, swasta atau punya apa ya daerah-daerah gitu ya, ya seperti itu. Nah, bagaimana koordinasi kita dengan yang tidak di bawah pemerintah ini, Pak? Iya, mohon izin Pak Pimpinan, Pak Kasat. Jadi memang di Tanah Laut ini kita juga ada beberapa posko-posko relawan kita, Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, yang tugasnya hampir bersamaan lah dengan kita selaku pemadam kebakaran. Nah ini kami melalui Satuan Pol PP dan Damkar ini ke depan Bapak Ibu sekalian akan merapatkan barisan. Mungkin dalam waktu dekat nanti akan kita adakan pertemuan, kita sinkronisasikan. Artinya apa yang harus kita lakukan di saat terjadi penindakan. Nah ini nanti akan kami bahas Bapak Ibu pemirsa sekalian agar nanti di saat terjadi kejadian kebakaran ini tidak saling tumpang tindih gitu loh. Nah itu mungkin yang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Junai tadi Pak. Ketika relawan sudah duluan datang gitu ya, jadi posisi mata air sudah diambil alih gitu. Nah, datang damkar kita sudah tidak punya posisi mata air lagi seperti itu ya. Makanya seperti yang kami sampaikan tadi, kami dalam waktu segera ini akan mengundang para relawan kita yang ada di Tanah Laut. Artinya kita sama-sama mensinkronkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus mereka lakukan. Artinya di saat menangan ini apa yang mereka lakukan dan yang kita lakukan ini harus satu frekuensi Bapak Ibu. Ini akan kami rapatkan dan akan kami sinkronisasikan dengan para relawan pemadam kebakaran yang ada di Tanah Laut. Mungkin seperti itu dulu, Bu. Oke, baik. Bagaimana dengan Manggala Agni sendiri, Pak? Dengan adanya pemadam kebakaran kita dari pemerintah, tadi kan sudah berkoordinasi dengan para relawan kebakaran kita yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa. Oke, siap Bu. Baik, selama ini kita bekerja sama di lapangan Bu, di bidang karhutla dengan relawan, misalnya dari MPA sendiri Bu. Misalnya kalau Manggala Agni kan ada masyarakat peduli api. Nah, di sana kami dengan MPA tersebut untuk berkolaborasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Seperti itu Bu. Dan dengan relawan misalnya kami bisa ada informasi, mungkin sudah ada kontak khusus dengan relawan sendiri untuk penanganannya di lapangan Bu, biasanya seperti itu. Oke. Dan para relawan atau MPA ini juga sudah mendapat pelatihan khusus begitu ya Pak ya, sehingga tadi tidak terjadi adanya tumpang tindih, tabrakan kepentingan begitu. Ya siap. Kalau MPA sudah terbentuk secara khusus Bu, jadi kami bentuk binaan dari Manggala Agni Bu, dari Manggala Agni terkait penanganan kebakaran hutan. Artinya bukan yang relawan dari Damkar bukan ya? Bukan. Sudah dibentukkan di beberapa desa Bu untuk penanganan kebakaran hutan. Begitu ya. Artinya pasukan kita di lapangan ini ada yang dari relawan dari Damkar, ada relawan MPA dari Manggala Agni begitu ya? Iya Bu. Oke, dari relawan BPBD juga ya? Iya. Cukup sedikit menyebar Bu, mungkin terkait dengan sinergitas kita bersama kawan-kawan tuh. Biasanya MPA itu kan mereka alatnya hanya semprotan manual jadi mereka naik gunung. Jadi kami selalu berkolaborasi. Jadi mereka kan memerlukan air Bu. Jadi kami dari Damkar, dari BPBD biasanya menyuplai airnya Bu. Jadi kita standby di tempat paling dekat dengan mereka. Jadi mereka turun mengambil air, kemudian naik, turun. Jadi kami siap menyuplai airnya. Itu kegiatan kami di lapangan, jadi selalu berkolaborasi. Jadi kalau mereka mengambil air yang jaraknya jauh kan lebih lambat lagi, sehingga kami siap berkoordinasi dengan Pak Agus, dengan Pak Adiswandi. Jadi kami dari Satpol PP dan Damkar bersama BPBD siap menyuplai untuk airnya. Artinya dari Satpol PP dan Damkar selain daripada membawa mobil pemadam kebakaran juga menyediakan
air gitu, airnya, suplai air. Karena kami membawa unit kan, unit kami kan kapasitasnya 4.000 liter, jadi kami standby di situ. Kalau mereka yang alat manual itu paling hanya sekitar 50 liter, Pak. 50 liter itu dengan menggunakan sepeda motor naik. Jadi kami siap menyuplainya untuk kegiatan mereka kawan-kawan di lapangan. Oke, Pak. Baik, berkaitan dengan Karhutla nih Pak, penanganan. Kita ada yang bergabung. Oh, ada yang bergabung. Oke, baik. Ada suara pendengar. Selamat pagi. Suara pendengar. Oke, dengan siapa di mana? Pak Ali, Bu. Pak Ali, di mana pian Pak? Plehari. Oke, Plehari. Oke, silakan Pak Ali. Oh, Bu, minta usul aja nih. Mumpung ada dari apa ini, Damkar Tanah Laut sama bosnya lagi. Kita bulanjak sering desa itu. Di desa itu kan sering ada ya kejadian-kejadian kebakaran yang tidak bisa kita tangguh dalam banjir. Ya betul. Kapan saja begitu bisa terjadi ya. Kalau kata Pak Kasat tadi kan setiap kecamatan sudah ada pos damkar. Posko. Oke. Tapi kalau kita tidak bisa mencakup semuanya itu, karena kota itu seringnya kan tandakan posko itu kan di kota, di kota kecamatan. Yep. Kemudian itu di Sungai Riam kan perlu waktu yang jauh juga, apalagi misalnya di Kintal. Nah, jadi kita berharap nih, misalnya pemerintah daerah itu bisa menganggarkan dalam permintaan desa misalnya untuk bisa pengadaan alat alkon lah sebagai jaga pertama di desa untuk kejadian-kejadian hutan atau hutan terbakar, kebakaran dari pemerintah daerah yang begitu waktu yang datang, karena kita sedih juga di saat kebakaran selesai, ternyata damkar datang, sering akhirnya jadi cemoohan masyarakat. Selesai baru datang, kan ibaratnya itu kan sering jadi kasihan juga, sudah datang jauh-jauh, ternyata apinya sudah masyarakat ya. Jadi apakah bisa dari pemerintah daerah damkar untuk mencakup desa-desa itu bisa mempunyai semacam alkon yang diadakan oleh pemerintah daerah ya. Ya itu aja Bu. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, betul Pak. Ini mungkin karena ada desa-desa yang mungkin jaraknya jauh dari ibu kota kecamatan ya, dan berpotensi ya ada terjadi kebakaran, baik itu kebakaran hutan dan lahan, kebakaran perumahan dan lain sebagainya. Nah, ini diusulkan nih Pak, mungkin bisa ditanggapi langsung nih oleh Pak Kasat. Terima kasih Bu Nelly terkait dengan usulan Pak Ali yang ada di Plehari. Perlu kami sampaikan, memang kita di Kabupaten Tanah Laut ini setiap kecamatan sudah memiliki pos damkar. Tetapi masing-masing kecamatan jangkauan desanya juga agak jauh, Bu, apalagi di daerah Kintab kan. Sedangkan kami dari damkar ini sebetulnya punya SOP, respon time kita 15 menit. Berarti setiap ada laporan 15 menit berikutnya kami harus sudah di lokasi. Tetapi kalau daerahnya cukup jauh, medannya sulit, kami kan tentunya akan melebihi dari waktu respon time yang telah kita tetapkan. Jadi kami mohon dukungan masyarakat juga, terutama di jalan, tolong kalau kita juga menjaga keselamatan ya Pak ya. Menjaga keselamatan kami. Jadi kami jangan sampai niat kita menyelamatkan orang, tetapi malah kita yang diselamatkan orang. Jadi tolong beri jalan kami dalam rangka penanganan. Kemudian terkait dengan usulan setiap desa agar dianggarkan, kita juga selalu berkoordinasi dengan PMD, dengan kepala desa. Jadi silakan diusulkan di desa masing-masing. Nanti desa bisa menganggarkan untuk keperluan desanya. Jadi silakan diusulkan. Diambil dari dana APBDes ya. Desa. Jadi nanti
silakan diusulkan di desa sehingga nanti saat pembahasan anggaran desa nanti kepala desa bisa menganggarkan untuk belanja seperti itu. Kemudian untuk SDM-nya kawan-kawan kita dari Linmas setiap desa itu kan ada, kalau di Tanah Laut ini ada 1.800 Linmas di desa. Jadi Linmas bukan hanya mengamankan desa, tetapi kami berharap Linmas juga sebagai rescue-nya desa. Jadi setiap ada kejadian apapun bencana di desa, Linmas bisa membantu masyarakat untuk menjadi rescue-nya. Mungkin bukan menjaga TPS saja, Pak ya. Bukan menjaga TPS. Jadi supaya lebih banyak tugas yang akan dilaksanakan oleh Linmas desa. Ya, seperti itu. Mungkin kedepannya nanti mungkin Pak kita akan membuat apa ya, kayak surat perintah kah, atau mungkin himbauan atau dari kepala daerah gitu untuk desa-desa yang mungkin dianggap sebagai desa yang rawan gitu ya Pak ya. Karena kalau seluruh desa tentu mungkin terlalu 135 desa Bu ya. Iya, terlalu banyak. Ya, bagaimana dengan BPBD? Ini untuk kemungkinan desa-desa yang rawan mungkin yang mendapatkan Alkon kata dia. Iya, kalau di KB itu alat kontrasepsi kalau Alkon ya. Dan kayaknya beliau tahu yang nelpon tadi ya. Oh iya. Oke, melanjutkan tanggapan dari pertanyaan Bapak Ali tadi di Kecamatan Plehari. Iya. Terkait ini istilahnya kesiapsiagaan Bu, istilah di kebencanaan, kesiapsiagaan di lingkungan tingkat bawah, yaitu di lingkungan masyarakat desa. Kalau istilah di penanggulangan bencana itu memang ada program dari pemerintah melalui BNPB dan kita teruskan melalui BPBD di daerah, itu untuk daerah-daerah yang memang dikategorikan memiliki resiko baik tinggi maupun sedang terhadap ancaman kebakaran, bahaya bencana api. Itu memang dan lokasinya juga jauh begitu ya. Ada program desa atau kelurahan tangguh bencana seperti itu. Nah, dalam prosedurnya memang kita melakukan sosialisasi, kemudian mengajak masyarakat dan aparatur di lingkungan desa itu untuk membangun budaya kesadaran bahwa ada ancaman bencana, khususnya bencana api itu kan, yang pasti hampir terjadi di seluruh wilayah. Untuk membangun kesadaran itu dulu Bu. Jadi membangun kesadaran itu akan ada nanti semacam perencanaan dalam rangka mencegah, mengurangi resiko maupun bagaimana penanggulangan pada saat terjadi kejadian bencana seperti itu. Nah, di dalam peraturannya Bu, seperti dikatakan oleh Pak Kasatpol PP tadi, makanya koordinasi terkait pemenuhan sarana prasarana maupun kesiapsiagaan bagi warga dan aparatur masyarakat di desa terhadap ancaman bencana itu memang kita intervensinya melalui mengoptimalkan itu ada di Permen Desa itu Bu. Itu di setiap tahun kan mereka membuat aturan petunjuk bagaimana arah-arah penggunaan dana desa. Seperti itu. Nah, di situ memang ada porsinya memang untuk melakukan mitigasi, pengurangan risiko dan penanganan bencana, khususnya bencana alam maupun non alam. Nah, berarti termasuk penyiapan peralatan, artinya belanja peralatan itu memang ada posnya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Kasatpol PP tadi. Kita pemerintah kabupaten akan mendorong untuk mengoptimalkan dana itu supaya terarah sesuai dengan karakter ancaman bencana di masing-masing desa atau kelurahan. Nah, lalu itu apakah saat ini Pak Bakti sudah berjalan? Ada beberapa desa mungkin yang sudah melakukan hal tersebut? Yang kami dapat informasi dari kecamatan sudah berjalan Bu. Sudah ada banyak desa, terutama di kecamatan-kecamatan rawan kebakaran itu mereka sudah dalam artian masuk intervensi dari pihak PMD maupun kecamatan itu mengarahkan supaya penggunaan dana desa terkait ada dianggarkan untuk sarana prasarana terutama mitigasi itu yang pasti hampir terjadi artinya kan kategorinya ya desa yang rawan gitu ya, rawan bencana. Kemudian aksesnya tadi sulit. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat ya, Pak Damkar Kabupaten kan memerlukan waktu ya untuk datang ke lokasi itu. Begitu. Betul, seperti itu. Memang kendalanya di lapangan kadang seperti ini yang kami tangkap di lapangan.
penggunaan dana ini tidak semua, kan eksekusinya ada di kepala desa atau lurah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pemahaman kepada kepala desa maupun lurah terkait kesadaran bahwa ada ancaman bencana, khususnya bencana kebakaran itu yang memang harus kita bangun. Iya. Lebih kepada pencegahan begitu ya. Betul. Dan juga penyediaan peralatan kesiapsiagaan. Seperti itu sebagai istilahnya tindakan P3K. Iya. Tindakan pertamanya. Ya, betul, tindakan pertamanya seperti itu. Oke, baik. Kita masih ada suara pendengar. Iya, suara pendengar. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pagi Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ayo, lempeng kan ya? Lempeng lawan kopi we pagi. Oh iya. Pinandu jolo na suara lempeng. Baik Pak Har, apa kabar pagi hari ini? Pagi Bu. Selamat pagi para lelaki panggilan. Pak Yusri. Iya. Ini semua di Simatupang nih. Itu makanya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan ini Bu, terkait dengan pembakaran hutan. Oke. Nah, itu kalau misalnya perusahaan dia buka lahan terus untuk ditanam sawit, itu sengaja dibakar, itu sanksi hukumnya seperti apa itu? Itu aja sih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini nak membakar juga ya, jadi berapa sanksinya? Iya, anak pembakaran. Baik, ini atau ada beberapa pertanyaan di chat Bu, atau kita jadikan satu dulu ini aja. Satu ini dulu, oke. Terima kasih Pak Har di Batam ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini ya. Bagaimana sebuah perusahaan yang melakukan pembukaan lahan tapi dengan cara dibakar? Pak Kusri mungkin siapa? Bagaimana Pak? Terkait kawan kita juga Bu yang nelpon. Iya. Ini lawan kita ngopi lawan beliau. Nah iya, bila kopi baik kawannya lempeng ya. Jadi perlu kami sampaikan juga, kita sering menghimbau kepada masyarakat, kepada badan usaha agar jangan membakar sampah atau membakar lahan yang dengan sengaja. Jadi contoh, apalagi mereka membersihkan lahan niatnya untuk berusaha. Jadi itu jelas melanggar dengan undang-undang Bu. Jadi kami berharap masyarakat ataupun pihak badan usaha jangan sampai membakar lahan karena itu bisa mengganggu polusi udara sama kita. Itu melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Jadi kalau memang ada yang melanggar, tentunya nanti pihak dari yang berwajib akan menangani Bu. Jadi pernah beberapa kali juga sudah sering ditangani oleh pihak berwajib apabila masyarakat membakar hutan. Iya. Artinya selama ini sudah ada yang ditangani oleh hukum ya Pak ya? Sudah berkaitan ada, dengan pembakaran hutan oleh perusahaan, oleh badan usaha dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan juga oleh perorangan bagaimana Pak? Perorangan juga pernah ditangani Bu. Kemarin kasus tahun 2019 itu kan karhutla cukup tinggi. Itu banyak yang membakar, juga banyak yang sudah ditangani oleh pihak berwajib. Oke. Kemungkinan di tanah laut Pak, masyarakat kita ini kan masih punya tradisi begitu Pak untuk membuka kebun atau lahan yang hendak diulah perumahan atau apa tuh dibakar dulu begitu Pak? Ya jelas tidak boleh Bu. Jadi kan mereka seharusnya kan contoh ini sawah habis panen padi itu dibakar. Sebetulnya tidak diperbolehkan juga Bu. Kami berharap masyarakat hasil setelah dipanen hasil padinya itu kan sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak Bu. Tapi masyarakat kadang dibakar Bu. Sehingga untuk ngambil cepatnya gitu. Untuk ambil cepat supaya cepat bersih. Sama juga dengan lahan begitu Pak, katanya untuk bangun rumah nih dibakar dulu gitu kan ya lahannya supaya cepat, karena kalau ditangani secara manual tuh lama dan mahal ya. Ya seperti itu. Tapi ini memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi, ini kan melanggar aturan, sehingga masyarakat kita diharapkan dapat memahami untuk itu begitu ya. Seperti itu Pak Har ya, dapat dipahami ya. Baik,
Saya ke Pak Manggala Agni ya Pak. Ini kan tadi kita mengantisipasi ya karhutla di tahun ini. Nah, ada hutan-hutan kita yang mungkin jauh dari pemukiman penduduk begitu ya, sehingga tidak terpantau. Nah, pada saat-saat rawan di terjadinya karhutla ini, apa yang bisa kita lakukan untuk terus memantau pada, apalagi misalnya hutan itu menjadi titik hotspot yang berpotensi begitu? Baik Bu, selama ini mungkin ada beberapa memang ada hutan yang jangkauannya lebih jauh dari tempat kita, yang kemungkinan besar baru bisa dijangkau dengan roda 2. Ya seperti itu, karena kemungkinan di taman itu ada aktivitas yang mungkin ada peternakan atau semacamnya yang ada di kawasan hutan tersebut. Biasanya kami memantau ya kegiatan patroli Bu, patroli mandiri biasanya ke kawasan-kawasan hutan. Kita kemudian di sana pengujian bahan bakarnya, tingkat kekeringan, sumber air seperti itu, pemantauan seperti itu Bu, biasanya kami lakukan ke kawasan hutan. Nah, lalu untuk menjaga pada tahun ini nih, tadi kan disampaikan oleh BPWD nih kemungkinan kita nih di awal Agustus, di bulan Agustus ini kan ya, sampai dengan September mungkin yang agak berpotensi begitu. Upaya apa yang kita fokuskan Pak selama ini? Ya upayanya ya kita utamakan pencegahan. Kemungkinan kita lakukan di sekitar kawasan hutan mungkin ada, misalnya ada aktivitas, misalnya ada ketemu orang, kita lakukan sosialisasi Bu dengan warga setempat. Mungkin ada di sana ada ketemu, ada punya peternakan, kita sampaikan, kita beri himbauan agar untuk tidak membuka atau membakar lahan di sekitar tersebut. Seperti itu. Bagaimana masyarakat dapat menghubungi Manggala Agni ketika ada terjadi kebakaran hutan? Biasanya kami Bu ada kontak mesin perorangan Bu, lewat ada yang ke kepala pimpinan kami bisa menghubungi seperti itu Bu. Ada semacam kader-kader begitu ya di lapangan? Kader ya, MPA tadi Bu. Iya. Kami melakukan informasi ada kebakaran, mungkin mereka akan melakukan pemadaman secara dini dulu Bu. Kalau sementara kami belum sampai ke lapangan, mungkin kami melakukan pemadaman mereka melakukan pemadaman dini dulu Bu. Sampai ke misalnya nomor kontak atau nomor kontak center gitu di desa atau di kepala desa itu masih belum ada ya kita. Belum ada. Berharapnya seperti itu katanya Pak masyarakat. Jadi sehingga lebih cepat mereka dapat, karena kadang masyarakat awam Pak yang melihat terjadinya kebakaran hutan seperti itu. Kalau Manggala ini memang luas Pak ya cakupannya untuk wilayahnya, teritorinya. Jadi untuk bukan untuk tanah laut saja Pak ya. Sampai kemana Pak untuk Manggala Agni ini? Apakah sampai ke Kabupaten Banjar atau gimana? Baik Pak, untuk Manggala Agni sendiri ada 5 kabupaten Pak. Ada 5 kabupaten wilayah kerja. Ada di tanah laut ini? Iya, di tanah laut sini. Ada di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong Bu. Dan sekarang ini untuk teman-teman ada 2 pondok kerja, ada di Tapin, ada 15 orang, di Kebalangan ada 15 orang. Untuk ada pondok kerja yang di sini ada 30 orang Bu, yang selalu siaga di Daop Manggala Agni Kalimantan sini. Artinya yang ada di tanah laut ini sebagai sentral ya, sentral. Terus di 4 kabupaten kota yang lainnya itu kayak istilahnya cabang-cabang gitu. Untuk mempermudah mendekati ke lokasi-lokasi yang bisa terjadi pendataan di lapangan seperti itu. Kekuatan peralatannya sama ya dengan yang ada di sini. Kekuatannya misalnya disediakan mobil sama peralatan sarpas juga tersedia di sana Bu, dan personelnya. Baik Pak, kita masih ada gabung pendengar. Baik, kita masih ke suara pendengar. Selamat pagi. Membakar membuka lahan memang cepat dan hemat, tapi apakah benar lahan yang dibakar itu akan mematikan unsur hara yang baik untuk tanah? Kami Betakun Tempulu ada KPH Betakun. Nah, ini dari Tampang. Ini banyak ya Pak di Tampang membuka lahan. Yang berikutnya ada rekan Udin sedunia. Tadi rekan Iril ya di Tampang. Rekan Udin sedunia, apakah kita punya di titik-titik kota tabung atau persediaan air di bawah tanah? Seperti misalnya di kota-kota besar yang sudah lengkap dengan mata-mata kerannya. Sering nonton film di pinggir. Ini damkar nih ya. Iya, damkar nih. Ke Pak Agus dulu. Siap. Sebelum ke pertanyaan dari Tampang Bu ya. Pak Iril di Tampang. Pak Iril ya, mungkin kami bisa menambahkan kegiatan kami yang berkaitan dengan sosialisasi.
Tentang kebakaran kami mempunyai 38 kelompok perhutanan sosial. Artinya kelompok perhutanan sosial yang sudah punya izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan itu ada kelompoknya, sehingga kami masuk di sana untuk kegiatan sosialisasi pemadaman kebakaran. Karena apa? Karena mereka diberikan izin wilayah kerja, kemudian di sana ada aset. Kalau enggak kelompok tani mereka yang mengamankan, siapa lagi kan gitu. Karena sudah diberi izin, itu wajib di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P32 tahun 2016. Jadi setiap unit kerja yang diberikan izin oleh Kementerian Kehutanan harus membentuk Brigadir Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Nah, di tempat kita ini ada 38 sudah punya izin. Nah, itu sudah kita bentuk juga untuk brigadenya. Itu kaitan dengan sosialisasi. Kemudian kaitannya dengan peralatan. Dari MPA yang kami bentuk ada 19 MPA itu sudah kami kasih sarpras juga. Kemarin baju lengkap. Kemudian ada kepiok dan jet shooter. Karena alatnya untuk di gunung, nggak mungkin pakai mobil, pakai ini ya. Sehingga mereka kita berikan peralatan sederhana yang untuk pemadaman dini, yaitu jenisnya ada kepiok dan jet shooter itu. Kemudian untuk yang tadi Pak siapa tadi Ibu? Udin Sedunia. Pak Udin ya, yang dari Tampang tadi berkaitan dengan bagaimana membakar lahan itu kan apakah menambah subur atau seperti apa? Otomatis menambah subur karena di sana ada bekas pemadaman bakaran itu subur. Tapi ada kerugiannya, tapi hanya sesaat. Subur tapi sesaat, mungkin satu musim lah. Tapi kalau dengan tidak dibakar, itu akan menjadi lapuk, itu akan menambah unsur hara yang terus menerus. Itu status sisinya. Yang kemudian sisi lainnya, kasihan juga ini jajat terniknya yang ada di kawasan lahan itu kan jadi hilang. Ada belalang makanannya burung, ada cacing, ada kodok dan sebagainya. Itu dari segi lingkungannya itu. Tapi kalau suburnya memang subur, tapi ya sesaat gitu. Kenikmatan sesaat. Mungkin seperti itu. Kenikmatan jadi sesaat. seperti itu Ibu. Iya. Terima kasih. Seperti itu ya Pak Iril di Tampang ya. Mudah-mudahan ini dipahami oleh masyarakat kita yang membuka kebun, membuka lahan begitu ya, tidak membakar lagi karena tadi pertama mengganggu ekosistem ya, yang kedua kesuburan tanahnya kan lebih cepat hilang begitu ya. Seperti itu. Baik, ini yang berikutnya ya tentang pertanyaan Pak Udin Sedunia tadi. Mungkin silahkan ke Pak Kusri. Selamat pagi Pak Udin Sedunia. Jadi untuk sumber-sumber air memang kita tidak sama dengan kota besar. Biasanya di kota besar sudah disiapkan hidran, itu biasanya untuk petugas menyambungkan sumber air. Jadi mereka lebih cepat mendapatkan sumber air melalui hidran-hidran yang sudah disiapkan. Tapi di tanah laut kita belum ada, Bu. Jadi hidran belum ada. Jadi kami apabila memerlukan untuk pemadaman, kita kalau di kami di pos damkar memang sudah ada sumur bor. Jadi di situ sudah ada airnya. Jadi setiap kami pemadaman kami bisa mengambil. Sudah ready, Pak ya. Sudah ready yang ada. Bahkan mobil itu harus standby, itu harus sudah isi penuh. Setiap ada laporan sudah siap untuk berangkat. Kemudian kami juga mengambil sumber air biasanya di tempat-tempat yang terdekat dengan lokasi kejadian. Jadi kawan-kawan sudah banyak yang tahu di mana apabila mengambil air apabila terjadi kebakaran. Jadi sudah siap semua. Jadi mudah-mudahan ke depan banyak sekali sumber-sumber air yang kita perlukan saat terjadi kebakaran. Oke. Baik, saya ke Pak Totom. Pak Totom, berkaitan tadi dengan sumber air tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Asad, apa yang tadi dipertanyakan oleh Pak Udin Sedunia ini. Apakah selama ini kita merasa cukup atau terbantu dengan adanya sumber-sumber air, ataukah sumber-sumber air yang kita perlukan itu masih kurang sehingga kadang-kadang pemadam sendiri terkendala untuk mendapatkan sumber air secara cepat ya. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Udin Sedunia tadi. Izin mungkin pimpinan terkait yang dipertanyakan tadi mungkin sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Kasat langsung. Artinya kita untuk
dalam kota Plehari ini sendiri terkait dengan kesiapan penanganan kebakaran ini masih belum, Bu, ya. Artinya titik-titik hidran air kita ini belum maksimal, belum ya? Ada, malahan belum ada. Iya. Nah, jadi mungkin nantilah ke depan seiring waktu kan akan kita diskusikan, akan kita lakukan perubahan untuk mengarah ke lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan kesiapan air tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kasat. Sementara ini kita masih mengambil titik-titik air yang terdekat apabila terjadi kebakaran. Ada embung-embung mungkin untuk wilayah Kota Plehari, mungkin ada terdapat beberapa embung yang bisa dijadikan sumber air. Mungkin ada di Danau Bom, itu bisa kita pakai. Ini Tirta, Pak? Mina Tirta juga bisa nanti apabila dalam kondisi di daerah terdekat lah. Artinya ada beberapa embung yang bisa kita jadikan sumber air. Kemudian ada di Teran Telaga juga ada embung yang bisa kita sebagai suplai air. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan juga, mobil damkar kami ini yang ada di posko masing-masing ini sudah kami sampaikan ke kawan-kawan ini ready, Bu. Artinya dalam kondisi ready. Artinya apabila terjadi kedaruratan, mereka tuh tinggal berangkat. Jadi tidak ada lagi yang harus mencari air dulu. Tidak mencari air, misi air, mencoba-coba lagi, tidak. Ini kami setiap hari itu meminta kepada kawan-kawan di posko-posko itu agar dicek kesiapan alat setiap hari. Jadi dites-tes, disemprot-semprot, mobil dihidup-hidupin. Jadi apabila terjadi penanganan kita langsung berangkat. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Kasat bahwa untuk di Tanah Laut sendiri kita di pos induk ini di depan kantor BPBD kita ini ada tandon air situ, Bu. Air bawah tanah yang cukup besar dan sumur bornya pun sumber airnya juga sangat kuat. Tidak pernah kering, bahkan kalau musim kemarau bisa diambil oleh masyarakat yang memerlukan air. Kita ngambilnya di sumur bor muka kantor BPBD, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sana ada tabungan air yang cukup luas, itu sebagai salah satu stok air apabila terjadi kedaruratan. Dan selama ini Pak, tendon air itu tidak pernah kering ya, Pak, ya? Tidak pernah kering, Bu. Begitu, okay. Dan dimanfaatkan juga di saat musim kemarau. Boleh ya masyarakat minta gitu ya? Mungkin izin sama Pak pimpinan dulu, Bu. Bagaimana Pak Kusri, kemungkinannya nih bagaimana? Kita di samping kebakaran ini kan juga kekeringan, Bu. Jadi saat kekeringan kita juga mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Kemudian untuk kawan-kawan yang lain, baik itu dari relawan, dari Damkar Swata juga sering mengambil air yang sudah kita siapkan di posko damkar kami. Jadi bahkan dari TNI, dari Polri dalam rangka penanganan kebakaran juga sering mengambil ke posko kita. Artinya dari masyarakat pribadi juga boleh ya, Pak, yang ngambil? Karena selama ini juga masih ada, Pak, masyarakat kita yang masih beli air bersih itu, Pak. Iya. Silakan, Bu, kalau hanya mengambil untuk air keperluan keperluan hari-hari. Asal jangan mengambil untuk mengairi pertanian. Tapi kalau hanya untuk minum silakan, Bu. Silakan. Kami petugas kami di sana 1 kali 24 jam standby. Ya. Oke, Pak Kusri, satu lagi, Pak. Apakah memungkinkan ke depannya nanti mungkin Pak BPBD atau Damkar begitu membuat sebuah mata air, sumber air begitu yang khusus untuk mata air untuk pemadaman pada terjadi kebakaran, apakah itu nanti di pemukiman atau di lahan hutan begitu yang memang sudah menjadi titik potensi terjadinya kebakaran. Terima kasih, Bu. Titik-titik air memang saat ini juga kita bersama dengan kawan-kawan BPBD juga sering melaksanakan pemantauan di mana titik-titik air, Bu. Ada di embung, baik itu di lahan maupun di hutan juga kita melaksanakan bagaimana mencari titik-titik air yang ada. Kemudian kita juga selalu berkoordinasi dengan BPBD dan BNPB. Biasanya setiap musim kemarau ini ada waterbombing. Mereka juga minta data ke kita di mana titik-titik pengambilan air. Jadi sudah kita siapkan semuanya, Bu. Jadi kita tidak membangun, tapi kita sudah tahu memaksimalkan potensi yang ada, ya. Potensi yang ada.
Apakah tidak pernah terjadi Pak titik air yang kita sudah petakan gitu ternyata mengalami kekeringan atau mengalami kekurangan air pada saat terjadi kejadian? Untuk titik-titik air biasanya saat kemarau titik-titik air itu selalu ada Bu biasanya. Makanya yang selalu ada itu saat kemarau. Jadi mereka bisa mengambil itu sudah kita petakan semua bersama dengan BPBD. Oke, luar biasa ternyata ya. Bagaimana? Kita ternyata sudah berada di zona lewat sekali ya. Tapi di terakhir Oke. Baik. Suara pendengar, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi Bu, dari Ibu Aina Bu di Plehari. Oke, Bu Aina di Plehari. Silahkan Bu. Ya sekarang kan Bu ya banyak kan relawan-relawan yang semacam damkar relawan lah istilahnya bahasa kampungnya tuh. Oke. Nah, itu bagaimana Bu mengkoordinirnya? Apakah para relawan itu diikutkan dalam pelatihan semacam dari damkar itu sendiri, dari pemerintah daerah? Nah, adakah hal semacam itu untuk mereka yang para relawan tersebut? Oke. Itu saja Bu. Yuk, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Aina di Plehari. Pak Kasat, silahkan Pak, langsung ditanggapi. Terima kasih Ibu Aina yang ada di Plehari. Memang untuk relawan damkar ataupun damkar swasta itu kalau di tanah laut cukup banyak Bu. Sekarang mobil sendiri ya. Mereka punya armada sendiri, mereka tidak dibayar tetapi mereka membantu masyarakat dengan ikhlas. Jadi terima kasih kepada para damkar swasta, para relawan yang selalu membantu kami Bu. Jadi kalau tanpa bantuan mereka kami tidak bisa menangani penanganan damkar secara maksimal ya. Jadi terima kasih kepada Ibu Aina. Ini mungkin juga relawan dari damkar juga ini Bu. Jadi kami untuk dalam rangka pembinaan selanjutnya dalam waktu dekat tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid, kita akan melaksanakan pertemuan dengan para relawan. Kemudian tahun ini juga kita akan melaksanakan lomba ketangkasan khusus untuk relawan setanah laut. Kalau dalam rangka memperingati hari proklamasi ini kami internal juga melaksanakan lomba ketangkasan Bu. Jadi setiap pos bergabung nanti diadakan lomba ketangkasan untuk semua anggota pos yang ada di tapi khusus untuk khusus anggota itu dalam rangka melatih skill mereka supaya lebih baik. Jadi niat kita membangunkan gitu. Ini dalam program pelatihannya di sini Pak ya. Ya, sambil memeriahkan hari ulang tahun proklamasi ke-80 juga meningkatkan skill para anggota damkar yang ada di pos sektor. Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan lain, kita juga akan selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan relawan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Jadi setiap ada kejadian kami selalu ada bersama relawan-relawan di Tanah Laut. Tapi memang ada Pak program latihan buat mereka nantinya rencananya? Latihan untuk mereka rencana ke depan kita laksanakan karena sebelum-sebelumnya kita juga sudah melaksanakan pelatihan damkar 1, tetapi itu hanya untuk anggota damkar karena kemarin dari anggota kita itu sebanyak 44 orang kan ada yang belum mengikuti sehingga tahun kemarin kita untuk anggota semuanya 44 orang alhamdulillah sudah 100% sudah mengikuti pelatihan damkar 1 dan ke depan nanti kami akan mengusulkan anggaran untuk diklat yang akan para relawan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Mungkin kalau nggak semua ya mungkin bertahap nanti ya Pak. Iya. Maklum juga kita pasti terbentur dengan anggaran dan tenaga yang ada ya. Karena keberadaan mereka sangat membantu kami, sangat membantu masyarakat dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan maupun pemukiman. Oke, baik ya. Dapat dipahami ya rekan Aina di Plehari dan juga rekan-rekan relawan damkar ya. Ini akan dilakukan pelatihan nanti ya, tunggu aja ya sehingga sedikit nanti kita tambahkan, Bu, mungkin terkait silakan dengan tugas damkar nih Bu. Iya, sekalian supaya masyarakat lebih betul mengerti. sekali. Iya. Jadi
tugas damkar ini sebetulnya ada 3, Bu. Jadi ada fire rescue, penyelamatan kebakaran, kemudian animal rescue itu penyelamatan hewan, kemudian human rescue penyelamatan manusia. Jadi penyelamatan kebakaran mungkin sudah jelas, yaitu pemadaman kebakaran, mungkin penyelamatan korban kebakaran, kemudian juga pencegahan kebakaran. Kemudian animal rescue ini evakuasi hewan liar. Jadi ada tawon, ada ular dan lain sebagainya juga. Biawak juga kami di lapangan. Kemudian penanganan hewan terjebak kami juga melaksanakan sapi tercabur di dalam sumur, kemudian kucing juga tercabur di sumur, itu juga. Ular sudahnya malah? Ular itu kalau sering hampir hari setiap hari. Kemudian penanganan korban bencana, jadi baik itu bencana korban banjir, tanah longsor, itu juga apabila ada korban kita juga membantu mereka untuk menyelamatkan. Kemudian human rescue ini sudah banyak juga ini. Iya betul. Akibat ini kita sering melihat Pak di masyarakat melepas cincin dari betul. Anak-anak terjepit. Pembersihan solar ini kan semuanya kita bantu mereka. Kemudian kunci tertinggal di dalam mobil itu juga minta multi talent bahkan ada yang bergaya HP-nya dilempar ke atap juga memanggil damkar. Jadi pengen ketemu aja dengan damkar berarti nih cukup banyak. Kemudian menyelamatkan yang terjebak di mobil saat terjadi kecelakaan itu juga kami juga membantu. Jadi banyak sekali tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota damkar ini. Tapi bila ini tidak terjadi di tanah laut, ini terjadi damkar di kabupaten lain, pernah putus cinta dengan pacarnya memanggil damkar untuk menghibur. Tapi alhamdulillah di tanah laut tidak ada. Di kabupaten lain pernah. Mungkin itu Bu. Jadi Pak Kusri, satu lagi Pak, berkaitan dengan banyaknya dan multi kompleksnya gitu ya tugas-tugas damkar ini. Apakah para personil kita ini selalu diberikan pelatihan atau update terhadap penanganan hal-hal tersebut Pak? Terima kasih Bu. Untuk SDM anggota kita untuk penanganan damkar mereka semuanya sudah profesional, sudah mengikuti pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan pemadam kebakaran. Kemudian untuk membantu dalam rangka penanganan animal rescue, mereka juga sudah kami ikutkan untuk mengikuti pelatihan animal rescue. Jadi alhamdulillah kita dianggarkan dari pemerintah daerah dan anggota kita. Kita pelatihannya di Banjar Bu, tetapi kita instrukturnya dari pusat. Supaya lebih menghemat biaya. Jadi daripada kita harus berangkat ke sana dengan transport, tetapi yang lebih banyak laksanakan di daerah, tetapi kita memanggil instruktur dari Jakarta. Pelatihan damkar juga seperti itu Bu. Jadi tanah laut mengundang instruktur dari Ciracas 6 orang itu untuk melatih kita selama 8 hari. Jadi pelatihannya di sini dengan ketentuan sama juga waktu pelaksanaan pelatihan di Ciracas. Oh gitu, artinya mereka sudah mempunyai skala nasional. Iya, bahkan anggota juga harus nginap di tempat. Oh begitu, oke, pakai pelontos juga Pak ya? Iya. Oke, para pendengar, luar biasa kalau kita berbicara soal kebakaran, baik itu kebakaran hutan, lahan, kebakaran pemukiman, dan penyelamatan terhadap hewan dan manusia ini sebenarnya luar biasa dan banyak sekali hal-hal yang menarik. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat malah ya. Zona lewat sekali. Iya, dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengan Anda. Tapi saya masih punya closing nih. Himbauan-himbauan, garis besar untuk masyarakat kita menghadapi potensi-potensi karhutla di tahun ini. Mungkin dari Manggala Agni dulu. Baik, mendengar Tuntung Pandang 102,3 FM, kami dari Manggala Agni menghimbau kepada masyarakat ini sudah masuki musim kemarau, jadi diharapkan perhatiannya untuk berhati-hati dalam menyalakan api. Baik biasanya kan ini kebakarannya yang sudah kami lakukan ground check Pak, biasanya ada di jauh dari lokasi, sebenarnya dijangkau dengan harus jalan kaki sebenarnya ke sana.
Jadi kemungkinan ada kegiatan mancing ataupun apa, mungkin di saat membuang montong rokok atau menyalakan api, diharapkan saat meninggalkan dipartikan. Baik pun dari yang beraktivitas di lahan, di perkebunan, sebelum pulang alangkah baiknya dimatikan agar tidak menimbulkan kebakaran seperti itu. Mungkin itu Bu dari kami. Oke. Nah, Pak, call centernya katanya Pak minta diumumkan. Call centernya. Iya, call centernya Manggala Agni agar masyarakat umum kira-kira dapat bisa menghubungi kontak. Ya Pak, mungkin nomor 0813 5144 ya 5234 5234. Oke. Baik, saya ulangi 0813 5144 5234. Ya. Oke, baik. Kebakaran hutan nih ya. Ya, kebakaran hutan. Oke. Baik, dari BPBD sendiri? Baik, kepada para pendengar Radio Tuntun Pandang 102,3 FM, ketika saat ini kita sudah memasuki fase musim kemarau yang sebenarnya memang prediksinya durasinya itu antara 6 dasarian sampai 9 dasarian. Namun perlu juga kami himbau bahwa dalam menyongsong musim kemarau ini kami mohon untuk tidak melakukan tindakan-tindakan dengan sengaja membakar lahan, apalagi melalaikan, karena ada konsekuensi hukumnya sesuai dengan himbauan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan juga oleh Polres Tanah Laut. Dan ini tidak main-main. Jadi harapan kami untuk menahan diri, terutama musim kemarau ini, untuk tidak melakukan aksi-aksi pembakaran, karena konsekuensinya tadi berat hukumannya dan pasalnya pun berlapis. Ada 4 undang-undang di sini yang berlaku seperti itu. Dan juga kepada kawan-kawan relawan pemadam kebakaran, kami mengucapkan terima kasih sudah membersamai kami pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka melakukan tindakan-tindakan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, baik itu membantu dalam fase pencegahan, pengurangan resiko, sampai melakukan tindakan operasi apabila terjadi kejadian kebakaran di lapangan. Terima kasih. Oke, call centernya Pak? Untuk call center BPBD Tanah Laut kita tetap menggunakan ini Bu, saluran 112 Raja Lakas, karena akan terkoneksi juga dengan instansi-instansi terkait khususnya penanganan kebakaran lahan. Oke, baik. Dari kehutanan Pak? Siap. Baik, terima kasih. Kami dari KPH Tanah Laut menghimbau khusus pertama kepada masyarakat agar lebih berhati-hati menggunakan api, tapi bukan api dapur Bu ya, api lahan itu. Kemudian khusus bagi teman-teman kami yang bukan asma. Untuk teman-teman kami yang bergabung dalam kelompok masyarakat peduli api, tetap semangat, jasa dan keikhlasan pian ditunggu nih di waktu kemarau. Mudah-mudahan tidak ada terjadi hotspot, terutama di wilayah kerja pian semuanya. Jadi kalau bisa ada zero hotspot. Jadi mudah-mudahan di Tanah Laut tidak terjadi kebakaran seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin demikian untuk call center. Jika ada kebakaran 0853 48 66 56 75. Mungkin demikian. Terima kasih Bu. Oke, baik, saya ulangi 0853 4866 5675. Oke, baik. KPH ya. Iya, KPH. Ataupun juga menanyakan unsur hara tadi Bu ya. Oke, baik. Oke, mungkin Pak Kusri mungkin ada closing lagi. Terakhir Pak, closing dari Pak Kusri. Ini sudah memasuki musim kemarau, yang jelas waspada terhadap bencana kekeringan dan kebakaran. Jika terjadi kebakaran, hubungi kami di nomor telepon 0512 21 113 atau WA ke pengaduan kami Satpol PP dan Damkar 0823 5748 4819. Atau langsung ke pengaduan Raja Lakas 112. Itu juga bisa kan. Terpadu di situ Pak ya. Semuanya terpadu. Kami Satpol PP
Tanah Laut siap melayani 24 jam sehari. Siap, mantap. 7 hari selama 1 minggu. Iya, luar biasa. Jadi gak ada libur ya? Gak ada libur. Tidak ada libur, tidak ada hari raya. Gak ada weekend-weekendan, gak ada ya? Iya. Oke, siap. Iya, masih pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang. Iya, sebelum padam. Oke. Kalau kehutanan katanya membakar hutan berarti membakar kehidupan ya Pak ya? Iya, karena hutan kan sumber kehidupan gitu ya. Oke. Moto kami wani hangit. Oh, wani hangit. Oke. Sama ya? Ya, kalau kami langit tetap demi langit biru gitu. Oh, oke. Manggala Agni demi langit biru. Kita bersama-sama mendukung program dari semua lintas sektor ya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan dan juga kebakaran secara umum. Saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 6 Agustus 2025. Saya ucapkan terima kasih Pak Kusri, Pak Manggala Agni, kemudian juga PPPD, Pak KPH dan Pak Totom. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami. Luar biasa hari ini Pak, ada 9 pendengar yang sudah masuk ya. Oke. Dan terima kasih juga para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 FPPR Radio Tuntung Panang FM, Radio Kebanggaan kita bersama. Kami mengudara untuk Anda. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.